Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang Ia telah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Matan Zadul Mustaqni dalam Kitabul Buyu, kitab jual beli. Pada minggu yang lalu Ustaz sudah sebutkan secara ringkas tentang syarat-syarat jual beli. Nah, ini masih juga di dalam pembahasan syarat-syarat jual beli yang dijelaskan di dalam kitab ini. Kita akan bacakan apa yang tertera di dalam kitab ini mengenai syarat-syarat jual beli adalah wa an takunal ainu, dan hendaknya barang itu adalah barang yang diperjualbelikan itu adalah mubahatan naf'i, manfaatnya mubah, manfaatnya mubah, min ghairi hajatin, tanpa kebutuhan kepadanya. Kal baghli, seperti anak percampuran antara kuda dan keledai. Baghal itu adalah anak campuran dari kuda dan keledai. Kal baghli, yaitu baghal. Wal himari, dan keledai. Wadudil qazzi, dan ulat sutra. Wabizrihi, dan bijiannya, dan bijiannya. Walfili, dan gajah. Wasiba'il bahaimi, dan binatang-binatang buas. Allati tasluhu lis-saidi, yang boleh untuk berburu, yang boleh untuk digunakan, yang bisa digunakan untuk berburu. Illal kalba, kecuali anjing. Al-kalba, anjing. Kemudian wal hasyarat, yaitu serangga-serangga. Wal hasyarat, dan serangga-serangga. Wal mushafa, dan mushaf Al-Quran.
wal mushafa dan mushaf Al-Quran, wal maytata dan bangkai, was sarjina an-najisa dan pupuk yang najis, was sarjina an-najisa dan pupuk yang najis. Wal adhana ya, wal adhana wal adhana an-najisata, wal adhana dan minyak-minyak an-najisah dan minyak-minyak yang najis. Ya, dan minyak-minyak yang najis. Walal mutanajjisata dan bukan yang terkena najis. Wa yajuzu al-istisbahu biha, wa yajuzu dan boleh al-istisbahu biha menjadikannya sebagai lampu, ya, menjadikannya itu sebagai lampu fi ghairi masjidin, pada selain masjid, ya, pada selain masjid. Jadi syarat jual beli itu adalah barang yang dijual itu manfaatnya mubah, ya, manfaatnya mubah. Bila manfaatnya itu tidak mubah, ya, maka ini tidaklah diperbolehkan. Seperti halnya di sini ada disebutkan tentang mushaf Al-Quran, maka menurut pendapat dari ulama mutaakhirin, maka mushaf ini boleh diperjualbelikan. Ya, mushaf Al-Quran itu boleh diperjualbelikan. Ya, jadi syarat dari jual beli bahwa barang yang dijual itu adalah mubahatan naf'i, yang manfaatnya mubah, ya, manfaatnya mubah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membacakan selanjutnya apa yang tertera di dalam kitab ini. Wa an yakuna min malikin, dan hendaknya barang yang akan dijual itu adalah barang yang sudah dia miliki. Min malikin, jadi barang itu adalah dari pemilik, ya, atau man yakumu maqamahu, atau orang yang menjualkannya itu adalah orang yang berada di posisinya penjual. Ya, artinya penjualnya itu memberikan, ya, memberikan amanah kepadanya, memberikan izin kepadanya untuk menjualkan barangnya, ya, maka ini boleh, ya, sebagai reseller, ya, dia menjualkan, ya, menjualkan barang orang lain, ya, dengan izin dari pemiliknya, dan pemiliknya ini memberikan amanah kepadanya untuk menjualkan barangnya. Ya, dia adalah sebagai perwakilan dari si penjual, yaitu orang yang berada pada kedudukan posisi dari penjual. Ya, dia adalah yang menjualkan itu adalah orang yang diberikan izin oleh pemiliknya untuk menjualkan barang tersebut.
fa in ba'a, maka jika dia menjual milka ghairihi, ya, milik orang lain, ya, maka jika dia menjual barang milik orang lain, milka ghairihi, atau ishtara, dia membeli bi'aini malihi syai'an, ya, dengan, ya, dia membeli suatu barang dengan hartanya, ya, membeli, ya, sesuatu, ya, memberi barang bila iznihi, tanpa izinnya, ya, tanpa izinnya, lam yasihha, maka tidak sah jual beli tersebut. Ya. Ya, jadi jika seseorang itu membeli, ya, sesuatu, ya, bila iznihi, tanpa izin, ya, tanpa izinnya, maka lam yasihha, maka ini tidak sah. Wa in ishtara lahu fi dhimmatihi, dan jika dia membeli, ya, fi dhimmatihi, di dalam tanggungannya, di dalam jaminannya, bila iznihi, tanpa izinnya, walam yusammihi, dan dia tidak menyebutkannya, fil aqdi, di dalam akad jual beli tersebut, sahhalahu, sah baginya, bil ijazati, yaitu dengan adanya pembolehan dari dirinya, ya. Wa in ishtara lahu fi dhimmatihi, dan jika dia membeli untuknya di dalam, ya, jaminannya, bila iznihi, ya, tanpa izinnya, walam yusammihi fil aqdi, dan dia tidak menyebutkannya di dalam akad, sahhalahu, maka sah jual beli tersebut, bil ijazati, dengan adanya pembolehan, ya, darinya. Walazimal mushtari bi'adamiha milkan, dan melazimi bagi yang pembeli, bi'adamiha, tanpanya, ya, tanpa adanya pembolehan tersebut, ya, milkan, sebagai miliknya, ya, sebagai miliknya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, ini yang telah kita bacakan, ya, dari apa yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, kita ulangi lagi bahwa syarat dari jual beli, bahwa barang itu, barang yang diperjualbelikan itu harus, ya, manfaatnya mubah, ya, manfaatnya itu mubah, ya, tanpa, ya, adanya kebutuhan kepadanya, ya, seperti hewan bagal, yaitu anak peranakan dari kuda dan keledai, ulat sutra, bijiannya, kemudian fil, yaitu gajah, ya, binatang buas yang bisa, ya, yang bisa untuk dijadikan sebagai hewan berburu,
ya, kecuali anjing, kemudian al-hasyarat, ya, contohnya adalah seperti serangga-serangga. Kemudian di sini disebutkan mushaf, ya, ini yang manfaatnya dia harus mubah, ya, mushaf, kemudian bangkai, kemudian pupuk yang najis, wal adhan an najisah, yaitu minyak yang najis, dan dia bukanlah minyak yang terkena najis, dan boleh menggunakannya, ya, untuk dijadikan sebagai lentera, ya, dijadikan sebagai lampu, ya, pada fi ghairi masjidin, pada selain masjid. Ya, ini dia. Jadi syarat dari jual beli bahwa barang yang diperjualbelikan itu dia harus manfaatnya mubah. Kalau manfaatnya itu tidak mubah, pemanfaatannya itu tidak mubah, maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh kita jadikan sebagai jadikan untuk sebagai jual beli. Ya, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim thamanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mengharamkan sekelompok kaum untuk makan sesuatu, apabila Allah mengharamkan sekelompok kaum untuk makan sesuatu, maka Allah haramkan hasil jual belinya. Ya. Dan kemudian semua yang suci, ya, semua yang suci itu halal untuk dimanfaatkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thamanul kalbi khabithun." Ya, hasil penjualan anjing itu adalah najis. Ya, hasil penjualan anjing itu adalah najis. Kemudian selanjutnya, ya, syarat dari jual beli itu adalah wa an yakuna min malikin, ya, bahwa dia memiliki barang tersebut, ya, dia memiliki barang tersebut. Jadi ketika seseorang menjual sesuatu dan dia belum memiliki barang tersebut, ya, maka hal yang seperti ini tidaklah diperbolehkan, maka tidak sah. Ya, jual beli, ya, kita menjual, ya, barang yang belum kita miliki, ya, barang yang belum kita miliki. Jadi barang tersebut harus kita miliki dahulu, kita beli dahulu, sudah kita terima, maka setelah itu, ya, boleh, ya, bagi kita untuk menjual barang tersebut. Ya, boleh bagi kita untuk menjual barang tersebut. Ya. Wa an yakuna min malikin. Jadi orang yang akad harus menjadi pemilik. Au man yakumu maqamah, atau mewakili pemilik. Ya, karena seseorang itu tidak boleh mentransaksikan milik orang lain, baik menjual barang orang lain
maupun membeli dengan uang orang lain. Ya. Ya, baik menjual barang orang lain maupun membeli dengan uang orang lain. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kamu jual barang yang bukan milikmu. Ya, janganlah kamu jual barang yang bukan milikmu. Jika seseorang menjual barang orang lain dengan seizinnya, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Ya. Menjual barang orang lain dengan seizinnya itu hukumnya boleh. Maka ini disebut dengan tasarruf al-fuduli. Ya, menjual barang orang lain dengan seizinnya hukumnya boleh. Ya, mengenai hukum baik fuduli ini, yaitu menjual barang orang lain dengan seizinnya, itu ada dua keadaan. Yang pertama, jika pemilik barang tidak merelakan barangnya dijual orang lain, atau uangnya digunakan orang lain, maka transaksinya batal dengan kesepakatan ulama. Ya, mengenai hukum bai' fuduli, yaitu menjual barang orang lain dengan seizinnya. Ya, bai' fuduli ini ada dua keadaan. Yang pertama, jika pemilik barang tidak merelakan barangnya dijual orang lain atau uangnya digunakan orang lain, maka transaksinya batal dengan kesepakatan ulama. Yang kedua, pemilik barang atau uang, ya, atau pemilik uang itu mengizinkannya, maka untuk kasus keduanya ini, apakah transaksinya sah? Maka di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Ya. Pendapat pertama, jual beli fuduli statusnya sah selama pemilik barang atau uang, pemilik uang itu merelakannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Ya, ini adalah pendapat Abu Hanifah sebagaimana yang tertera dalam kitab Al-Inayah Syarah Al-Hidayah. Dinyatakan bahwa orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, maka pemilik memiliki hak pilih. Jika dia mau, dia bisa merelakannya, dan jika dia mau, dia bisa membatalkan transaksi. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Nah, kemudian pendapat kedua, bai' fuduli statusnya batal. Bai' fuduli statusnya batal sekalipun pemiliknya merelakannya. Ya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Ya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat baru, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Ya, Al-Imam sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Inayah Syarah Al-Hidayah, menyebutkan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan jual belinya tidak sah karena dia tidak memiliki izin secara syar'i ketika melakukan akad. Karena izin syar'i untuk akad adalah dengan memiliki barang atau dengan izin pemiliknya. Sementara keduanya tidak ada,
dan transaksi tidak sah ya kecuali dengan keadaan yang diizinkan oleh syariat. Nah, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat pertama, dan pendapat pertama ini adalah pendapat yang dinilai kuat ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu bahwasannya jual beli fuduli statusnya sah selama pemilik barang atau pemilik uang itu merelakannya. Dan ini adalah merupakan ya pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi syarat dari jual beli yang selanjutnya adalah bahwa ya barang yang diperjualbelikannya itu harus menjadi pemilik penjual. Ya. Dia ya bahwa penjual itu sudah memiliki barang yang dia jual tersebut. Ya, orang yang akad harus pemilik. Penjual itu harus pemilik barang yang dia jual. Ya, atau yang menjualkan tersebut dia mewakili pemilik. Ya. Maka ini adalah merupakan syarat dari jual beli. Ya, karena seseorang itu tidaklah boleh mentransaksikan milik orang lain. Ya. Di mana seseorang itu tidak boleh mentransaksikan milik orang lain, baik menjual barang orang lain maupun membeli dengan uang orang lain. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu jual barang yang bukan milikmu. Ya. Janganlah kamu jual barang yang bukan milikmu. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mengenai menjual barang orang lain, ya, menjual barang orang lain dengan seizinnya, maka ini hukumnya boleh. Ya. Kemudian kita membeli dengan uang orang lain dan dia merelakannya, maka ini juga boleh. Maka ini disebut dengan, ya, sebagaimana yang telah Ustaz sebutkan tadi, ini disebut dengan jual beli fuduli, yang mana statusnya sah, dan ini adalah merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Ya, walaupun di sana seperti halnya pendapat Al-Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya menyebutkan bahwa bai' fuduli ini statusnya batal. Ya, statusnya batal. Ya, tidak sah. Karena dia menjual, ketika dia menjual barang, dia tidak
memiliki izin secara syar'i ketika melakukan akad. Ya, karena izin syar'i untuk akad itu adalah dengan memiliki barang atau dengan izin pemiliknya. Nah, ini tidak ada. Maka inilah yang menjadi pegangan oleh Imam Syafi'i, ya, dalam pendapatnya yang baru, bahwa bai' fuduli, ya, bai' fuduli itu menjual barang orang lain dengan seizinnya, itu hukumnya tidak boleh menurut Al-Imam Syafi'i dalam pendapat barunya, dan juga Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mungkin ini saja yang bisa Ustaz jelaskan kepada kalian di dalam pembahasan kita, yaitu masih di dalam bab jual beli, ya. Dan lebih dan kurang Ustaz mohon maaf bila ada kebaikannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kekurangannya itu datangnya dari diri Ustaz sendiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.